Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala alkhairi wal huda ma hayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayuhal ikhwatul kiram, kita di sini insyaallah akan membahas sebuah tema yang penting untuk kita semua. Tenang dengan menyembah Allah, tenang dengan ibadah kepada Allah, dan itu kaidah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau seandainya mau mengatakan, oh enak ya fulan, mereka ini punya fulus, mereka punya jabatan, mereka ini punya banyak pengikut dan sebagainya, hidup mereka akan tenang. Oh enggak, ana bisa jamin enggak. Kebahagiaan kita, kebahagiaan manusia itu ketika mereka dekat dengan Allah, bukan dengan hiburannya. Kalaulah seandainya hiburan duniawi ini adalah sebagai kebahagiaan manusia, niscaya antum tahu, Masya Allah, ada penyanyi barat yang berkulit hitam kemudian dia itu jadi berkulit putih. Tahu kan siapa namanya? Naam sahih. Meninggal karena apa? Allah alam, anda tidak tahu. Yang jelas tapi dia sampai minum obat untuk penenang. Kita tidak tahu meninggal karena apa, entah karena obat lah, entah karena apa dan sebagainya. Yang jelas itu dia ini sampai butuh obat tidur. Kenapa hidupnya tidak tenang? Bahkan tidak banyak dari kalangan mereka yang hidupnya sebagai artis itu sudah tidak merasa nyaman dengan kondisi pekerjaan mereka. Pengikut banyak, harta banyak, tapi apakah mereka tenang? Belum tentu. Makanya jangan sampai kita ini mengharapkan kehidupan mereka padahal mereka berharap dan kehidupan kita. Kaidah yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, hati kita lapang dengan bahagianya itu ketika kita mengikuti hidayah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dia itu mengikuti petunjuk, mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lapangkan dadanya, tenang jiwanya lil Islam, untuk menuju agama Islam. Sekarang Masya Allah, ada salah seorang ikhwah cerita, Ustaz, kehidupan kami di Jakarta ini itu berat. Banyak mereka itu keluar untuk bekerja mencari ma'isyah duniawiyah itu dari sebelum subuhnya ketika anaknya masih tidur, pulang ketika anaknya sudah tidur di tengah malam. Inilah kondisi kami, Ustaz. Kadang-kadang kita ini cemburu dengan mereka yang pekerjaannya sebagai narik becak. Mereka masih bisa sholat subuh berjamaah, masih bisa merasakan syuruknya, masih bisa berkumpul dengan anak-anaknya, masih bisa ngantar anaknya ke sekolahnya. Masya Allah, itu terjadi, Pak. Jadi jangan sampai kita ini mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu banyak fulusnya, ketika mereka itu tinggi jabatannya, dikatakan bahwasanya mereka bahagia. Belum tentu. Fas'aluhum, tanyakan mereka semua satu persatu. Itu terjadi. Awal-awalnya saja nampak karena dia keluar dari zona yang biasanya dia berada di situ. Tapi nanti kalau sudah berlalu, dia akan bosan, Masya Allah. Bahkan tidak banyak dari mereka yang sampai bunuh diri. Bunuh diri ini penyanyi-penyanyi besar. Apakah mereka ini tenang? Enggak. Kenapa mereka enggak tenang? Karena mereka dikejar dengan duniawinya. Nah, kalau mau dilapangkan hati kita, dada kita dengan ketenangan, kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah petunjuk Allah, ikutilah arahan dari Allah,
Ingat kaidah fa inna khairal huda huda nabiyina Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling baik. Petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita ini menyembah Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kita untuk mencari maisha kecuali agar maisha duniawi ini akhirat, wasilah akhirat kita, wasilah jembatan untuk akhirat kita. Sebatas itu saja. Kita diciptakan oleh Allah itu untuk menyembah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka ini nyembah kepadaku saja. Nyembah Allah. Kita letakkan dahi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu yang difirmankan oleh Allah SWT. Sebaliknya Masya Allah, coba perhatikan. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Orang-orang yang Allah jadikan dia ini menyimpang, yang lalai dengan kondisi duniawinya, yang lalai dengan kondisi kehidupan dia di dunianya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya dayyiqan, sempit betul, harajan, berat badannya, berat dadanya, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia itu naik ke langit. Masyaallah. Antum tahu kalau naik ke puncak gunung semakin tinggi nafas itu semakin apa? Sulit kan? Nah, itulah kondisi kita. Allah yang firmankan, ka'annama yas'adu fis sama. Mereka ini dadanya sempit, Masya Allah. Mereka dikejar dengan hutang-hutangnya, dikejar dengan ribawinya, dikejar terus, Masya Allah. Tidak ada habisnya. Apa kata Allah SWT? Ka'annama yas'adu fi sama, terus naik, semakin sempit ada mereka, sampai kata mereka kayaknya solusi terakhir bunuh diri. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki solusi besar. Apa solusinya? Dari mana tentang solusinya? Ibadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih jalan keluar untuk dia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tenang, hidupnya tenang, walaupun awal-awalnya seakan-akan enggak tenang. Baik, ana ambil contoh. Seorang nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istri dan anaknya di sebuah tempat, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Nabi siapa? Ibrahim. Pak, Masya Allah. Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan Hajar dan Ismail di sebuah tempat yang tidak ada tanaman. Kalau nggak ada tanaman berarti nggak ada apa? Kalau nggak tumbuh tanaman nggak ada apa berarti? Air. Ini sudah kaidah. Sekarang kalau seandainya antum berani tidak meninggalkan anak antum di hutan belantara, banyak air, antum letakkan, mau nggak kita? Oh, nggak mau. Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Berat bagi Ibrahim? Berat. Siapa yang enggak berat, Pak? Di hutan belantara kita letakkan anak kita? Berat. Tapi dengan kita tunduk kepada Allah, itu bukti kita nyembah kepada Allah. Apapun kondisinya, berat kondisinya, apa yang terjadi? Dibawalah Hajar sama Ismail. Biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman sama sekali. Mekah ini Pak, Masya Allah, lembah. Makanya antum kalau ke Mekah itu kan banyak yang gunung-gunung apa? Tinggi kan di sekitarnya. Ka'bah itu kan di bawah dia. Makanya kapan hujan langsung apa? Banjir, karena dia bagian apa? Lembah dia, Masya Allah. Taib. Nabi Ibrahim ini mengatakan, "Inni askantu min dzurriyyati ya Allah." Saya telah letakkan istri dan anak saya biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, tidak ada tanaman. Ya Allah, inilah kondisinya. Masya Allah. Berat bagi Nabi Ibrahim, berat. Tapi Masya Allah, takwa kepada Allah, nyembah Allah, tunduk kepada Allah. Apa yang terjadi ketika diletakkan di lembah tersebut? Apa kita Hajar? Ini, ya Ibrahim, engkau letakkan kami di sini
Diam aja Nabi Ibrahim. Dia mau tinggalkan, Nabi Ibrahim mau tinggalkan Hajar sama Ismail. Khawatirlah si Hajar. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang merintahkan engkau untuk tinggalkan kami di sini? Diam Nabi Ibrahim. Dan yang kedua kalinya, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang merintahkan engkau untuk tinggalkan kami di sini? Diam aja Nabi Ibrahim. Ditinggalkan. Apa kata Hajar? Kalau memang Allah SWT fa innahu lam yudayyi'ni. Allah tidak akan sia-siakan saya. Tenang insyaallah. Yang penting itu apa? Perintah siapa? Allah. Pak, wallahil azim, ini ajib sekali. Awalnya masih ada zat, masih ada bekal makanan yang dimakan, masih ada minum yang bisa diminum. Tapi namanya makanan pasti habis, yang namanya minuman juga pasti habis. Apa yang terjadi? Habis perbekalan mereka. Yang terjadi, Ismail nangis berkali-kali, nggak bisa makan dan tidak bisa minum. Nangislah Ismail. Apa yang terjadi sama Hajar? Masya Allah, Hajar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari rezeki. Sekarang pertanyaannya, yang biasanya nyari rezeki itu yang bekerja laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Tulang punggung keluarga yang menafkahi anak bukan perempuan, laki-laki aslinya. Tapi ternyata Hajar ini sendirian, ditinggal sama Ibrahim. Perintah Allah, perintah Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkatlah Hajar ke Bukit Sofa untuk melihat sekelilingnya apa yang bisa dimakan, apa yang bisa diminum. Masya Allah. Ketika naik ke atas Bukit Sofa, tidak mendapati apapun yang bisa dimakan. Apakah risau Hajar? La. Berangkat lagi ke bukit apa? Marwah. Naik ke atas, apa yang bisa dimakan? Ternyata tidak ada sama sekali. Kalau kita naik ke Bukit Sofa, habis itu naik ke Bukit Marwah, di Sofa nggak ada makanan, dilihat sekeliling nggak ada makan, di Marwah juga nggak ada makanan, apa yang kita kerjakan? Tidur. Udahlah, nggak dapat nih makanan. Tapi ini wanita ikhtiar kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Balik lagi ke Bukit Sofa, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Berapa kali? Berapa kali? 7 kali. Sa'i. Antum tahu sa'i? Lari-lari apa? Kecil. Sa'i untuk anaknya Ismail bisa makan. Ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Masya Allah, yakin Hajar itu akan dikasih rezeki oleh Allah dari jalan yang gak disangka-sangka. Berangkat Hajar terus, yang penting ikhtiar. Apa yang terjadi? Nyampe ketika di terakhir nggak dapat apa-apa sama sekali. Udah 7 kali bolak-balik, Masya Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah firmankan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan kasih jalan keluar untuk orang bertakwa. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dari jalan yang nggak disangka-sangka. Ternyata rezekinya Hajar dan Ismail dari kaki seorang bayi yang masih kecil, yang tidak bisa mencari fulus, tidak bisa mencari makan, dari bayi yang nggak sempurna akalnya. Di situ Allah kasih rezeki. Ternyata nangislah Ismail, kakinya ini digesek-gesekkan ke tanah, muncul apa? Air Zam-Zam. Dari jalan nggak sangka-sangka. Apakah Hajar mendapat maisha yang dari tangan Hajar? Oh kalla, enggak, dari Ismail. Sekarang pertanyaannya, apakah air Zam-Zam khusus untuk Hajar sama Ismail, ataukah untuk seluruh manusia nanti di akhir zaman? Semuanya merasakan air Zam-Zam. Bayangkan bagaimana ketakwaannya Hajar itu bisa membahagiakan Hajar dan Ismail sampai seluruh manusia yang ada nanti di akhir zaman, sampai kita saat ini merasakan bagaimana manfaatnya air Zam-Zam. Bayangkan nanti Pak, Masya Allah, ini tenang,
Jadi kalau seandainya Allah perintahkan, jangan dulu dibantah, taati Allah. Kita ini tenang dengan menyembah Allah, nyantai aja. Allah Subhanahu wa taala permisalan melarang kita untuk jualan khamar, melarang kita untuk riba, melarang kita untuk berjudi. Sudah tinggalkan itu semua. Mungkin penghasilan kita itu dari buka usaha judi, mungkin naudzubillah. Tinggalkan itu semua karena nggak akan bahagia hidup kita. Bahagia hidup kita ketika tunduk kepada Allah. Rezeki Allah tuh nyantai saja, Allah pasti kasih rezeki. Makanya betapa banyak para sahabat dan para sahabiyat, mereka ini adalah orang yang serba kekurangan, tapi hidup mereka tenang. Allah kasih rezeki yang penting cukup, masya Allah bagi mereka. Tenang hidupnya. Anda ambil contoh wanita yang lain di zamannya yang dia itu tunduk kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah kasih ketenangan. Siapa dia? Maryam alaihissalam. Antum tahu Maryam, masya Allah. Ini kalau wanita biasa diuji oleh Allah seperti ini, mungkin psikisnya udah rusak, kejiwaannya mungkin udah rusak. Tapi bagaimana seorang wanita tahira mutahhara, wanita yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melewati ujian besar sebabnya tunduk nyembah Allah. Maryam alaihissalam, Allah takdirkan, Allah putuskan dia punya anak tanpa ada apa? Bapak. Dia punya anak tanpa ada suami, masya Allah. Maryam, perintah Allah. Sekarang ini aja, masya Allah, di zaman kita, kalau ada perempuan bunting, dia hamil gitu ya, tiba-tiba nih wanita hamil, apa antum bilang untuk wanita itu? Dia nggak punya suami, apa antum bilang? Dia ngapain? Zina kan? Zina lah. Di zaman sekarang ada wanita, oh enggak, anak ini punya anak, ya tiba-tiba aja punya anak, mungkin enggak kan? Ini ujian terjadi sama Maryam, tiba-tiba punya anak, masya Allah. Isa alaihissalam, berat bagi Maryam. Keputusan dari Allah SWT ini diterima sama Maryam, masya Allah. Diterima, sabar Maryam alaihissalam, cobaan-cobaan, tapi tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Maryam sedang beribadah kepada Allah, datanglah Jibril. Ketika datang Jibril untuk meniupkan roh Isa, ketika mau ditiupkan, apa kata Maryam? Menjauhlah engkau. Lam yamsasni bashar, tidak pernah saya disentuh oleh laki-laki manapun. Wih, ini tahirah ini. Tidak pernah digandeng laki-laki manapun, tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Lam yamsasni bashar, kata Maryam. Saya nggak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, jauhin saya. Tapi perintah Allah untuk apa? Untuk ditiupkan di rahimnya berupa apa? Berupa rohnya Isa alaihissalam. Akhirnya ketika sudah seperti itu hamil. Oh, Pak, kalau sudah hamil tidak ada suami, ya orang zaman itu ya wajar saja mengatakan fulanah zaniyah, si Maryam ini zina dia. Terus dikatakan seperti itu, sabar Maryam alaihissalam. Apa yang terjadi? Dituduh pezina, dituduh melacur, dituduh telah berzina, diusir Maryam. Karena keluarga Maryam keluarga yang baik, diusir Maryam alaihissalam sendirian, masya Allah. Sampai lahiran sendirian. Ana as'alukum billah, ana nanya antum dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wanita mana yang mau ditinggal suaminya ketika lahiran? Apalagi ditinggalkan keluarga ketika lahiran. Tidak ada keluarga yang mendukung, tidak ada suami yang mendukung, dia sendirian seorang diri. Berat kondisinya, berat, wallahil adzim. Kita tuh kalau istri lahiran kita tunggu kan. Kalaupun kita lagi safar jauh, minimal ada ibunya di situ, ada keluarganya di situ yang nungguin dia ketika lahiran. Ini Maryam seorang diri wanita. Antum tahu kan gimana kejiwaan wanita? Perasaannya besar. Dia mendahulukan perasaannya wanita. Berat bagi Maryam alaihissalam, tapi dia dahulukan untuk menyembah Allah, tunduk kepada Allah. Dia serahkan semua takdir itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah putuskan, dia terima oleh Maryam. Diterima oleh Maryam, masya Allah. Sampai terakhir lemah Maryam ketika mau lahiran. Tenaganya nggak bisa makan. Mau makan apa? Nggak ada yang ngasih makan. Gimana mau nyari maisha, dia hamil besar.
wanita, berat, nggak ada yang ngasih makan, dijauhin Maryam alaihissalam. Ternyata diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhtiar, berusaha di jalan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluarnya. Allah kasih rezeki dari jalan enggak disangka-sangka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Maryam, wa huzi ilaiki bi jid'in nakhlah. Engkau goyangkan pohon kurma, tusaqitu alaiki rutaban janiya. Niscaya yang namanya kurma-kurma basah, kurma-kurma muda itu akan jatuh banyak untuk engkau. Pak, antum tahu pohon kurma kan? Panennya itu nggak kayak durian yang jatuh dari atas ke bawah. Kurma itu harus dipanjat. Antum kalau mau panen kurma, antum coba lihat gimana mereka panen kurma. Kurma itu pohonnya harus diapain? Dipanjat, bukan digoyang. Kalau jambu bisa antum goyang, mungkin dia jatuh, mungkin gitu loh. Ini pohon kurma tidak bisa ada yang goyanginnya. Mau berapa manusia pun berusaha goyanginnya, berat sekali, masya Allah. Lah ini seorang diri wanita sawit semisal, kalau panen sawit diapain biasanya? Didodos kan? Apa istilah sini? Tidak tahu nah. Itu kan nggak ada yang tiba-tiba jatuh kayak itu sebagainya kan. Ala kuliah memang harus diambil. Dan apakah antum bisa goyangkan pohon sawit? Memang berat Pak, masya Allah. Nah ini kurma betul-betul kuat dan sebagainya. Tapi ternyata apa kata Allah SWT? Perintah Allah tuh terima saja, digoyangkan, masya Allah. Pohon kurma tusaqitu alaiki rutaban janiya. Ini rutop, kurma muda, bukan kurma tua. Rutop, kurma basah yang harus dipanjatin, jatuh semua untuknya, insya Allah. Ini dapat kita ambil. Kalau Allah sudah perintahkan, tunduk aja, sembah Allah saja, sudah taat kepada Allah. Allah kasih, enggak disangka-sangka. Inilah yang dirasakan oleh seluruh umat Islam. Anak dulu, masya Allah ya, dulu antum mungkin ada kita itu masa pandemi, anda tidak tahu di sini gimana kondisinya, tapi di lingkungan kami itu masa pandemi itu berat sekali bagi umat Islam. Banyak toko-toko yang tutup, banyak ikhwah-ikhwah yang bangkrut dan sebagainya. Ini banyak sekali. Hampir rata-rata mereka ngeluh dengan kondisi ekonomi mereka. Hampir rata-rata. Tapi ana tidak pernah jumpain ustadz-ustadz kita, padahal gaji mereka, ana saksi, gaji mereka tuh di bawah UMR. Gaji mereka itu sedikit di bawah UMR. Antum tahu, insya Allah ya, semua itu pada ngeluh. Ustadz-ustadznya tidak pernah ada yang ngeluh. Ustadznya tuh diam aja. Afwan, yang mau jualan kitab, di kitab ini kan banyak catatannya kan, sampai jualan kitab. Afwan, ada yang bisa beli kitab anak ini dijual sekian. Ada yang nanya mungkin, kenapa dijual Ustaz? Ya anak mau jual saja, anak butuh saja. Tapi dijual. Ketika masa pandemi lewat, kitabnya masih ada dibalik-balik, masya Allah. Karena kita memang butuh apa? Kitab. Tapi di saat itu tidak pernah ada yang ngeluh. Usaha asatidahnya tuh, ustaz-ustaz tidak ada yang ngeluh. Siapa yang ngeluh? Ikhwanya. Sampai ada salah satu ikhwah datang ke anak, Ustaz, gimana kondisi kita pandemi ini saatnya? Mana anak tahu? Akhirnya anak bilang, Pak, anak tidak tahu. Anak ini nggak sibuk dengan dunia. Anak bukan orang yang berkutat di ekonominya besar. Anak nggak pernah belajar ekonomi. Kami Pak dulu mondok, nggak pernah belajar ekonomi, nggak pernah belajar elektrik, nggak pernah belajar istilahnya otomotif, nggak pernah belajar, nggak pernah tahu. Yang penting anak itu diajar nyembah Allah, sudah. Sampai anak yang ambil pelajaran, anak lihat kenapa ikhwah-ikhwah ini ngeluh, padahal mereka berkutat dengan dunianya, ilmu dunia banyak, tapi ustadz-ustadz itu tidak ada yang ngeluh. Di situ anak bisa ambil kesimpulan bahwa saya memang dengan kita nyembah Allah tuh tenang. Lalai dari Allah tuh kita risau. Seperti sama anak, naik pajak 1% kan, dulu sampai rame kan, risau nggak semuanya? Oh risau. Ustadz-ustadznya tenang baik, antum tenang sudah. Naik pun sampai berpersen-persen, selama antum bertakwa kepada Allah, rezeki Allah tuh akan terus ada. Tenang, coba tenang. Isma'u wa ati'u, dengarkan, taati, sudah. Bismillah. Rupanya nggak jadi pula kan? Walhamdulillah, cuman barang-barang khusus saja.
Apa yang dapat kita ambil faedah? Kalau seandainya kita ini memang fokus nyembah Allah, Allah tidak akan ngurangi kondisi rezeki kita, kebahagiaan kita. Ada sebuah ucapan, Masya Allah, ketika ini ada seorang zahid, alim, orangnya zuhud, Masya Allah, dan orang yang berilmu di zaman salaf kita, zaman dahulu. Jadi dia ditanya oleh seorang muridnya, "Ya Imam, ghalatil as'ar fama mauqifuna." Wahai Imam, ini harga-harga barang dagangan ini mahal sekali sekarang, nilainya ngelonjak tinggi. Fama mauqifuna, apa solusi kami? Apa kata imam tersebut? Apa kata syekh tersebut? "Wallahi la ubali alayya an a'budahu kama alayhi ayyarzuqani." Bukan urusan saya. Urusan saya itu nyembah Allah sebagaimana kewajiban Allah ngasih rezeki untuk saya. Tenang saja, Pak. Masya Allah, kalau kita memang fokus nyembah kepada Allah, Allah akan ngasih rezeki. Ini percaya sama mana, Pak? Masya Allah. Makanya memang mau nggak mau, kalau kita mau merasakan kondisi itu, memang masuk Islam secara kafah. Masuk Islam itu secara menyeluruh. Nggak bisa nanggung-nanggung setengah-setengah, nggak bisa. Atu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau akan beriman dengan sebagian syariat dan engkau mengkufuri syariat yang lain? Enggak bisa. Harus masuk Islam secara apa? Kafah, menyeluruh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina udkhulu fis silmi kafah." Masuklah Islam kalian ke dalam kondisi Islam kafah, secara menyeluruh. Biar kita tahu bagaimana kondisi Allah Subhanahu wa taala betul-betul rahim kepada kita. Betul-betul sayang kepada kita. Allah mudahkan, Allah mudahkan. Makanya Masya Allah, lihatlah para ulama salaf kita zaman dahulu, mereka ini fokusnya di mana? Nyembah Allah. Lama ibadahnya, ibadah kepada Allah. Jadi ala kuliah di sini, anggaplah semisal kita bekerja dari jam 7 sampai jam 5, 8 jam semisal, atau jam 8 sampai jam 4, terserah semisal, tergantung perusahaan masing-masing. Kita bekerja wajib, karena wajib mencari apa? Nafkah, wajib tetap. Tapi kapan zuhur, tinggalkan kerjaan, berangkatlah, Masya Allah. Itu Allah mudahkan, tenang hidup kita. Tapi kalau zuhur ditinggalkan alasannya lembur, asar ditinggalkan alasan pekerjaan nggak selesai, nggak akan selesai itu urusannya. Ya, percayalah sama ana. Dan ini sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih, "Man kanatid dunya hammahu." Siapa yang dunia adalah ambisinya, dunia, pekerjaan terus seperti itu, farraqallahu syamlahu, Allah akan persulit urusannya, Allah cerai-beraikan urusan dia, susah untuk diselesaikan. Sampai apa yang terjadi, na'udzubillah, dia itu pulang dari jam 5-nya ke rumahnya masih menyelesaikan pekerjaan. Ada istilah kita WFH, kerja dari rumah, masih ngerjain lagi, Pak. Tapi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kanatil akhiratu hammah." Siapa yang akhir adalah ambisinya, yang penting nyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan urusannya, dan dunia datang untuk dia dalam kondisi tunduk. Dengan kondisi apa? Selesai, mudah. Dia kapan adzan berangkat ke masjid, selesai kerjaan dia. Asar berangkat ke masjid, selesai kerjaan. Tenang-tenang aja. Tapi ini enggak, Masya Allah, dia berkutat dengan dunia berat, Masya Allah. Oke, Masya Allah, lihatlah kondisi para ulama kita. Ada sebuah muridnya Ibn Zubair mengatakan, "Raka'a Ibn Zubair yauman." Maka aku melihat Ibn Zubair itu ruku pada suatu saat. Faqara'tul Baqarah wa Ali Imran wan Nisa wal Maidah wa ma rafa'a ra'sah. Aku salat di samping Ibn Zubair, dan Ibn Zubair itu ruku. Aku salat membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Ibn Zubair masih terus ruku. Fama rafa'a ra'sah, dan ternyata Ibn Zubair nggak ngangkat kepalanya. Berapa lama itu? Kalau kita ruku sampai sejam, asli jatuh itu kepala. Karena apa? Ngantuk kan?
Tapi ini saking khusyuknya, ma rafa'a ra'sahu indar ruku', nggak diangkat kepalanya, masih ruku terus. Bayangkan ibadah mereka itu tenang dengan ibadahnya, mereka itu tenang dengan solatnya. Makanya ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal arihna bis salah, wahai Bilal, ini udah masuk nih waktu azan, tenangkan jiwa kami dengan apa? Solat. Azan sekarang wahai Bilal. Kalau kita sekarang, ya Allah, arihna minas shalah, tenangkan kami dari solat. Kalau Nabi tenangkan kami dengan solat, kalau kita tenangkan kami dari solat. Kapan bacaan imam lama? Ampun, cari masjid yang cepat bacaannya. Apa sebab? Dikarenakan tidak tenang dengan lamanya apa? Solat. Tapi untuk imam juga jangan lama-lama. Lihat kondisi juga, kalau memang masyarakatnya masih awam, jangan pula baca Al-Baqarah. Asli itu fitnah itu, insyaallah. Bahkan Mu'adz pernah dimarahi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Datang ini jamaahnya Mu'adz ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Mu'adzan yutilu bina. Ini Mu'adz, salat itu panjang sekali untuk kami. Mu'adz ini kan tenang sama Allah, senang dengan ibadah kepada Allah. Langsung dipanggil Mu'adz. Ketika datang Mu'adz, apa kata Nabi SAW? Ya Mu'adz, afattanun anta? Apakah engkau tukang penimbul fitnah di tengah umat? Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Jadi nggak boleh lama-lama, kecuali sholat sunnah. Kalau sunnah ya selama-lama kita pun suka-suka kita lah, nggak ada masalah, nggak ada yang larang. Jadi ala kulal di sini, bagaimana mereka ini betul-betul nyembah kepada Allah, merasa tenang. Disebutkan oleh Ibn Wahab bagaimana ibadah Sufyan Ats-Tsauri. Ra'aitu Tsauri fil haram ba'da al-maghrib shalla thumma sajada sajdatan falam yarfa'hu hatta nudiya bil isya. Ats-Tsauri salat sunnah ba'da al-maghrib di Masjid Al-Haram ba'da al-maghrib. Beliau ini sujud, falam yarfa'hu, ternyata nggak ngangkat kepalanya dari sujud sampai adzan isya. Sujudnya lama kali. Ada Pak dulu satri sujudnya lama betul. Pas sholat subuh, sujud pertama ketika subuh nggak ngangkat lagi. Imamnya udah salam masih sujud. Ngapain? Tidur pas apa? Pas sujud. Saking khusyuknya dia kepada Allah SWT. Khusyuk. Saking khusyuknya apa? Tidur. Ini Tsauri enggak? Kenapa? Kondisi yang paling bahagia dalam sholat, gerakan apa? Sujud. Oke, antum tahu anak kecil? Antum coba perhatikan anak kecil. Antum bawalah anak kecil yang anak-anak itu. Ajaklah mereka sholat. Gerakan yang paling mereka suka untuk tiru, gerakan apa? Sujud. Fitrah mereka. Anak punya anak nih sekarang, yang anak kedua nih, masya Allah, hampir setahun 9 bulan lah. Itu ketika dia bawa sholat, yang paling dia senang gerakan apa? Sujud itu paling senang, masya Allah. Dia belum apa-apa, kita masih berdiri udah apa? Sujud, karena dia udah hafal, karena ada sujudnya. Tapi kita masih berdiri, dia udah sujud. Fitrahnya mereka masih lurus. Ada sebuah hadis Nabi kita sedang mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsiru fihi du'a. Kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah, kondisi apa? Sujud. Fa'aktsir fihi du'a. Perbanyaklah kita meminta kepada Allah ketika apa? Sujud. Tenang, antum punya hutang, tenangkan jiwa kita dengan sujud, bukan dengan bunuh diri. Sekarang ana lihat beberapa berita, masya Allah, orang kena dengan pinjaman online. Ada seorang ibu-ibu yang sudah tua, ya Allah, bunuh diri, gantung diri gara-gara pinjol nak dibayar, sampai nulis wasiat, masya Allah. Wasiatnya ini bukan wasiat apa ya istilahnya, ngabarkan kepada keluarganya anaknya dia sudah bunuh diri gara-gara utang pinjaman tadi. Na'udzubillah. Bayangkan sampai seperti itu. Ini terjadi.
Kita bisa dengan sujud adukan kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatir rijal, Allahumma saddid daini. Kan banyak kan doa-doa hutang yang kita bisa panjatkan. Istri kita, ya Allah, kalau seandainya ribut rumah tangga kita, ribut kita dengan istrinya, sering bertikai, selesaikan dengan apa? Salat. Ketika sujud minta kepada Allah, Rabbi habli min zaujati wa dzurriyyati, bukan Rabbana hablana min azwajina, karena memang ada hadis Nabi SAW, beliau bersabda, inni nuhitu an aqra al-Qur'ana wa ana raki' wa sajid. Aku dilarang oleh Allah membaca Al-Qur'an ketika sujud ataupun ketika apa? Ruku. Walaupun sebagian ulama mengatakan enggak apa-apa membaca doa yang terdapat dalam Quran dalam sujud itu enggak apa-apa, karena niatnya doa bukan baca Quran. Tapi paling aman diganti lafalnya. Yang awalnya Rabbana hablana min azwajina diganti Rabbi habli min zaujati. Yang awalnya kami lafalnya diganti dengan aku, Rabbi habli min zaujati wa dzurriyyati qurrata a'yun waj'alni lil muttaqina imama. Bisa antum panjatkan. Jadi bertikai dengan istri seperti itu. Anak-anak susah diatur, doa kepada Allah, Rabbana hablana minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Minta kepada Allah SWT ketika sujud semuanya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah disebutkan oleh ulama yang lain, ma ra'aitu syu'bah raka'a qattu illa dhanantu annahu nasi. Kata Abu Qatan, aku tidak pernah melihat Syu'bah, ini imam salaf kita zaman dahulu, beliau ini ruku kecuali aku mengira dia ini lupa lagi ruku. Saking lamanya apa? Rukunya. Ini apa, lupa nggak dia nih? Atau mungkin ketiduran atau gimana? Saking lamanya dia apa? Ruku. Wala qa'ada baina sajdataini illa dhanantu annahu nasi. Dan tidaklah dia duduk di antara dua sujud, kecuali aku ngira bahwasanya dia ini memang lupa. Saking lamanya dia duduk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya yang namanya kita ini harus ngerti kondisi ketenangan itu ada dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir disebutkan Masya Allah Ibn Zubair lagi, idza sajada waqa'atil asafir ala dhahri. Beliau ini kalau ruku burung tuh bertengger di punggungnya. Burung ini nggak akan bertengger kecuali dia akan istilahnya nggak gerak-gerak, dan lama dia nggak gerak-gerak, itu burung baru apa? Bertengger. Sampai Masya Allah bertenggernya Ibn Zubair seperti itu, tas'ud wa tanzil. Ini burung ini terbang bertengger lagi, terbang bertengger lagi. Saking lama ya Ibn Zubair itu untuk apa? Ruku. Wala tarahu illa jazam haid. Dan engkau tidak akan melihat Zubair kecuali macam kayak papan dinding yang diam lama. Masya Allah. Itu Pak, ruku itu kalau kita ruku lama nyut kepala itu. Saking apa? Saking sakitnya kepala kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat Anda sampaikan. Waktu kita sudah 5 menit lagi ya. Sampai jam berapa tadi? 15. Baik. Terakhir antum tahu insyaallah. Antum tahu ketika Nabi sakit solusinya apa? Ketika Nabi sakit, obat pertama kali yang dilakukan oleh Nabi SAW itu apa? Bukan minum obat, tapi apa? Nyembah siapa? Allah. Apa dalilnya? Antum tahu Pak, Masya Allah, surat pertama turun untuk Nabi kita SAW surat apa? Surat apa? Al-Alaq kan? Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Nabi disuruh baca. Apa kata Nabi SAW? Ma ana biqari, aku enggak mampu baca wahai Jibril. Ketika Nabi mengucapkan itu, langsung didekap oleh malaikat Jibril, disuruh baca berkali-kali. Malaikat Jibril ini wujudnya besar, punya 700 sayap. Satu sayapnya kalau dikepak kan, ufuk timur sampai ufuk barat tertutup semua, saking besarnya. Malaikat Jibril. Ya wajar pulang-pulang meriang, keringat dingin, sakit langsung Nabi SAW, demam. Apa kata Nabi untuk istrinya ketika turun wahyu pertama kali? Wahai Khadijah, zammiluni, selimuti saya. Diselimuti, Masya Allah. Ternyata ayat yang turun setelahnya, Masya Allah, adalah ya ayyuhal muzammil, wahai orang apa?
berselimut, kum, bangun. Qumil laila illa qalila, bangunlah solat malam, semuanya illa qalila, kecuali sedikit saja untuk istirahat. Obatnya Nabi lagi sakit ngapain? Nyembah Allah. Kenapa? Dengan ketenangan itu kita dapatkan dengan solatnya, tenang. Ayat setelahnya apa? Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, wahai orang berselimut, qum, bangun. Fa'anzir, apa fa'anzir? Dakwah. Ini sekarang ana, ya Allah, makanya ana tuh kadang-kadang harus muhasabah diri. Sakit sikit nggak mau dakwah, sakit. Loh, Nabi lagi demam, berangkat dakwah. Ini sakit sikit, alasan sakit, nggak mau nuntut ilmu, hujan. Antum nggak malu sama Nabi? Nabi lagi sakit beneran, Nabi bukan pura-pura sakit betulan. Meriang-meriang Nabi sallam. Kum, tegak engkau, fa'anzir, dakwah. Kebahagiaan itu ada dalam dakwah. Kebahagiaan itu ada dalam salatnya. Kum, bangun. Makanya umur Nabi itu, Masya Allah, coba berkahnya, bahagia Nabi, Allah kasih kekuatan dengan ibadahnya. Nabi nerima wahyu umur berapa? Berapa tahun umur Nabi? 40 tahun. Belum ada jihad. Syariat jihad pertama kali ketika Nabi SAW di Madinah, perang Badr. Nabi berdakwah umur 40 tahun, 13 tahun di Mekah, total 53 tahun. Setelahnya baru datang syariat jihad, perang Badr. Umur 53 tahun lebih. Nabi jihad naik kuda, 53 tahun. Kita naik kuda umur segitu, insya Allah encok pinggang. Udah apa? Encok, alasan tua. Nabi SAW di masa tuanya 50-an tahun naik kuda berjam-jam, lama jauh sekali, berhari-hari, berbulan-bulan. Apa yang terjadi dalam perang Uhud? Syujja ra'suhu wa qusirat rubaiyatuhu, pecah kepalanya, tanggal gigi geraham beliau SAW lepas. Gara-gara apa? Bukan anak panah yang masuk, tombak. Apakah Nabi SAW lemah? Oh enggak. Perang Uhud ini saking kuatnya fisik Nabi, umur 50 tahun. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Man yalhaq bihim, siapa yang mau ngikutin mereka, jangan sampai ada mereka kasih kabar gembira kepada penduduk Mekah bahwasanya kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Ikuti jejak mereka. Abu Bakar tegak, Ibn Zubair tegak. Labbaika ya Rasulullah, kami terima panggilan kau ya Rasulullah. Lagi sakit, kaki pincang, muka luka. Labbaika ya Rasulullah. Kekuatan dari mana mereka dapatkan? Ketenangan dari mana mereka dapatkan? Nyembah kepada siapa? Allah. Labbaika ya Rasulullah, kami terima panggilan kau ya Rasulullah. Berangkat mereka semua. Turunlah ayat setelahnya apa? Lilladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarah. Untuk mereka-mereka yang menerima atau memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya setelah mereka ini terkena luka yang banyak sekali, perang Uhud, maka Allah akan kasih ganjaran yang besar untuk mereka. Kenapa mereka bisa nggak khawatir? Tenang jiwa mereka dengan taat kepada Allah SWT dan apa? Rasul kita Muhammad SAW. Berangkat langsung, Mbak, Masya Allah. Bayangkan fisik Nabi itu bisa kuat dengan kondisi seperti itu dikarenakan ibadah kepada Allah. Sekarang kita umur, ya Allah, anak-anak pemuda-pemuda sekarang, astagfirullahaladzim, masih muda, nge-gym, kuat, ngangkat barbel sampai 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, ngangkat kelopak mata subuh pun tak bisa. Awainal kuah, mana kekuatan? Berangkat ya, kalau disuruh jogging berkilo-kilo, dilewatin sama dia. Berapa kilo? 10 kilo. Sahel, mudah. Tapi suruh masjid, aduh nanti dululah. Enggak tenang jiwa mereka di situ. Itulah yang perlu kita ketahui, bahwa saya dengan ketenangan, dengan beribadah kepada Allah SWT, jiwa kita akan apa? Akan tenang. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudah habis. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kalau ada pertanyaan. Tafadhol. Insyaallah demikian pemaparan materi kita pada pagi hari ini terkait dengan tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan pemaparan
pembicaraan beliau yang penuh semangat ini, kita semakin terpenuhi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini juga ketika ini juga bagi ada pertanyaan Ustaz. Nah, Ketika seperti yang pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, kepada sahabat pada Rasulullah SAW, ketika kita berkumpul di majelis ilmu seperti ini, kita bersemangat. Kita sudah punya ide-ide untuk akan melakukan saya mau melakukan ibadahnya dan sebagai macamnya untuk kita menjadi hamba Allah yang kuat. Nah, tentunya ini kita juga perlu motivasi tambahan, bagaimana kita agar tetap istiqomah. Karena kita tahu bahwa kalau kita yakin dengan menyembah Allah memberikan solusi, tentu negara Indonesia ini kan negara terbesar kaum muslimin. Tentu insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar yang banyak. Mungkin itu sedikit awalan dalam pertanyaan. Mungkin dari jamaah sekalian yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan bisa melalui via kertas atau juga mungkin ada yang mau langsung. Sebelum ini jam mungkin kita dahulukan jamaah. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Kalau dari umahat, ibu-ibu ingin menyampaikan pertanyaan bisa mengirimkan melalui kertas. Mungkin itu saja dulu Ustaz. Untuk mengawali. Tentang masalah kita nih lagi duduk nih semangat, tiba-tiba nanti keluar loyo lagi, insyaallah. Memang ada itu wujudnya. Bahkan Nabi katakan sa'asa. Iman tuh sa'asa. Satu saat naik, satu saat apa? Turun. Inna likulli amalin syirra wa inna likulli syirratin fatra. Udah bahas kemarin ya, insyaallah. Satu saat. Terus gimana? Biar istiqamah. Ana sudah sampaikan kemarin, luzumul masjid. Antum sertai masjid. Karena di masjid ini isinya itu orang-orang saleh. Nampak antum berkali-kali nampak masjid sepekan, sebulan, sampai setahun, terus nampak tiba-tiba tak nampak, antum akan ditanya sama kawan-kawan antum mana akhi? Kemana antum kok nggak nampak? Ana rindu sama antum. Ana kalau ana kenal sama ikhwah, ana gitu kan, Pak. Ya ana senang aja. Dan mereka digitukan juga senang. Afwan akhi, ana nggak nampak lagi teman-teman di mana? Ana kangen sama antum. Ayo kita jumpa dulu. Oh afwan Ustaz, anak gini cerita nanti, masya Allah dia curhat dan sebagainya. Itu terjadi. Jadi kalau seandainya kita ini mau istiqamah, mau semangat terus, luzumul masjid, sertai apa? Masjid. Alaikum bil jamaah, hadis Nabi. Kalian wajib untuk terus bersama kawan-kawan kalian, berjamaah kalian. Jangan sendiri. Fa inna ma ya'kulu dhi'bul qasiyati minal ghanam. Karena syaitan itu akan memburu sebagaimana serigala memburu domba yang menyendiri. Jadi kalau orang-orang yang sendiri, suka yang menyendiri, makanya orang-orang yang diganggu sama syaitannya biasanya nggak bisa berbaur dia sama manusia. Ana sering ngeruqyah, biasanya gitu, kejiwaannya tertutup. Dia nggak bisa berbaur sama manusia, itu lebih rentan untuk terkena gangguan siapa? Syaitan. Suka menyendiri. Makanya kalau seandainya mau istiqamah, pertama yang Anda sampaikan adalah luzumul masjid. Teruslah kita ini di masjid bersama kawan-kawan kita. Nah antum pun kalau udah nampak ikhwah-ikhwah yang tak nampak lagi di masjid, antum ingatkanlah. Jangan jadi syaitan akhras. Nggak usah antum innal hamdalillah, nggak usah khutbah tuh, nggak usah. Tanyakan aja, Anda kangen sama antum, sudah. Gitu aja. Jadi antum tanyakan, kemana antum akhi, anak kangen sama antum, sudah, selesai. Nanti insya Allah dia akan tergerak. Jadi jangan sampai kita ini biarkan atau membantu syaitan. La tu'inu syaitan ala akhikum. Jangan bantu syaitan untuk menyerumuskan kawan kalian. Dibiarkan aja, nggak diingetin, janganlah, kasihan. Bahkan kata Nabi, kata para ulama, la takun syaitanan akhrasan. Jangan jadi syaitan bisu yang kita biarkan kawan-kawan kita terjerumus dan enggak lagi istiqamah. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Barakallahu fikum atas penjelasannya, dan intinya jangan jauh dari masjid. Masjid membawa ketenangan, dan tentunya di masjidlah kita bisa memaksimalkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi yang sudah disampaikan, solusi kehidupan kita adalah taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Mungkin kalau ada pertanyaan satu terakhir.
Sebenarnya kalau tidak ada pertanyaan kita Tutup. buka saja. Masya Allah. Nah. Ya, baik. Sepertinya tidak ada pertanyaan dan mudah-mudahan tidak adanya pertanyaan bentuk tekad jamaah sekalian untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Dan tentunya kita berharap semoga Allah SWT memberikan kita keistiqomahan untuk mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Kepada seluruh jamaah kami aturkan jazakumullah khairan. Kita akhiri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.